Memang benar Bapa, Engkau adalah Allah yang dapat kami percaya di segala musim hidup kami. Oleh karena itu Bapa yang baik, biarlah hari ini Tuhan, ketika kami kembali mendengar sabda-Mu, maka sabda-Mu ini boleh menjadi landasan dalam hidup kami, boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, bahkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga ketika ada tantangan rintangan yang semakin berat dalam kehidupan kami yakin dan percaya Engkau Allah yang tidak pernah terbatas kuasanya, yang sanggup memulihkan kami, yang sanggup menyembuhkan kami, bahkan yang sanggup merestorasi hidup kami. Sehingga hidup kami, mungkin hari-hari ini kami ada di persimpangan jalan dan kami sudah tidak ada lagi harapan, tapi kami yakin dan percaya bersama dengan Yesus selalu ada harapan yang luar biasa. Berjalan bersama dengan Yesus selalu ada mujizat yang besar. Berjalan bersama dengan Yesus, pasti Allah akan turun tangan untuk dapat memberkati kami semua, menyelesaikan masalah kami, sehingga juga memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan-Mu yang selalu baru. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan kuasa perkataan hamba-Mu lagi, melainkan kuasa dan perkataan daripada Allah Roh Kudus saja yang boleh menjangkau hati kami semua. Dan kami yakin dan percaya hari ini yang mendengar firman Tuhan, sementara mereka mendengar firman Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang mempunyai beban berat sudah dilepaskan, bahkan yang tidak mempunyai pengharapan, Engkau beri pengharapan yang baru, karena hanya Yesus Kristuslah sumber pengharapan kami yang sejati. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya dan berbahagia hari ini, kita katakan bersama-sama amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Siapa yang hari ini berbahagia karena Tuhan terus beracara dalam hidup dan terus merawat, memelihara, menjangkau hidup kami semua di tempat ini, sehingga kami semua boleh kembali ada di tempat ini penuh dengan rasa sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk mempersingkat waktu, kita kembali masuk ke dalam pelajaran kitab Kejadian pasal 18, karena pelajaran ini mungkin 1-2 minggu ke depan kita akan tutup. Nanti kita akan lanjut dengan pengajaran untuk kita masuk dalam kematian Kristus. Habis itu nanti kebangkitan Kristus. Setelah itu baru kita masuk lagi kepada kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau buka kitab Kejadian pasal 18. Kalau minggu lalu pasal 17, hari ini kita buka Kejadian pasal 18 ayat yang pertama sampai ke-15. Nah, setelah menjumpai ayat ini, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Saya baca pada ayat yang pertama. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ayat yang kedua, silakan dibaca 1, 2, 3. Sesudah dia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah dia sampai di kanan. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Ayat yang keempat. Biarlah aku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Ayat yang ke-6. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Ayat 8. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di depan mereka di bawah itu, sedang mereka makan.
Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Ayat 10. Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya." Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, akan berkahkah aku setelah aku sudah lahir, sedangkan tuanku sudah tua. Ayat 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?" Ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ayat 15, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, peristiwa ini sudah terjadi berulang-ulang. Ingat baik-baik, peristiwa ini sudah terjadi berulang-ulang. Sehingga Abraham yang dijanjikan seorang anak oleh Allah bukan hanya satu kali. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sudah baca sebelumnya dan sudah kita pelajari dari kitab Kejadian pasal 12, bahkan Kejadian pasal 14, Kejadian pasal 15, dan seterusnya Kejadian pasal 16, 17. Dan Tuhan terus mengulang-ulang janjinya. Hal ini menyebabkan Sarah dan Abraham dan Sarah sampai pada titik terendah imannya. Dia sudah tidak terlalu percaya lagi terhadap sabda Allah. Dia sudah tidak terlalu lagi peduli apakah saya akan diberikan anak atau tidak. Itulah yang akan kita lihat hari ini. Allah mengulangi janjinya seorang anak laki-laki kepada Abraham. Dia ulang lagi, dia ulang lagi, dia ulang lagi. Kadangkala kita juga sering Allah punya janji seperti demikian kepada kita, dan kita merasa seakan-akan Allah mengulangi janjinya, Allah mengulangi janjinya, Allah mengulangi janjinya lagi, dan kita merasa tidak. Siapa ya? Kata, boleh nggak Marvel bilangin Vel sebelah, jangan ketak-ketok dulu gitu, soalnya ini lagi ada ibadah. Bilang aja, "Pak, permisi ya, jangan ketak-ketok selama ada jam ibadah sampai jam 12 gitu." Terserah setelah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita tahu bahwa Abraham ini adalah anak kesayangannya Allah yang luar biasa. Allah ini sayang sekali terhadap Abraham, dan hari itu Allah ingin menguatkan iman Sarah, bukan hanya iman Abraham tapi iman Sarah. Dan pada ayat yang ke-8, pada ayat yang pertama, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya pada waktu hari panas terik. Bapak Ibu Saudara, rupa-rupanya Abraham sedang duduk di dalam mungkin ruang tamu. Dia melihat ke depan, pintunya dibuka, mungkin zaman dulu seperti tenda. Nah, waktu pintunya dibuka, tiba-tiba Abraham lagi bengong-bengong, samalah seperti kita ketika kita lagi bergumul, kita sudah berdoa, kita sudah berusaha maksimal, tetapi tetap kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, sehingga banyak orang yang frustasi kepada Allah. Dia tidak lagi mengingat tentang janji Allah, dia tidak lagi mau memperdulikan tentang Allah. Seorang hamba Tuhan sehebat apapun,
Kalau dijanjikan terus-menerus, ya kan? Kemarin saat doa malam, Bapak Pendeta Handoko pernah bilang sebelum turun gitu ya dari kendaraan, dia bilang, waduh, saya udah dah tahun ini nggak mau lagi minta-minta sama Tuhan. Mungkin, saya nggak tahu, mungkin permintaan-permintaannya tidak lagi dijawab sama Tuhan. Tuhan seakan-akan tidak menjawab lagi permintaannya dia. Dulu mungkin sering dijawab. Sehingga mungkin dia setengah kesel, setengah frustasi, kita nggak tahu apa yang terjadi. Atau ada juga yang merubah pikirannya. Tetapi yang pasti adalah sama seperti Abraham. Abraham dan Sarah, saya yakin kalau ayat ini mengatakan bahwa Tuhan turun kembali menegur Abraham. Sudah berapa kali Tuhan menegur Abraham? 2 kali. Ini yang ketiga kali. Sengaja Tuhan datang, saudara, kepada Abraham. Kenapa? Karena Abraham sudah tidak percaya kepada Tuhan. Sekalipun ada pujian yang mengatakan janjimu seperti apa, saudara? Fajar pagi hari. Terus apa tuh? Yang tiada pernah kata kita matahari boleh nggak terlambat bersinar, tetapi kita, ya kan, mana Tuhan? Tuhan mana? Nggak ada janji Tuhan. Saya sudah berdoa, saya sudah berusaha hidup benar, belajar hidup benar segala macam. Tapi janjinya tetap janji palsu menurut kita sebagai manusia. Nah, begitulah keadaan Abraham. Abraham duduk sedang bengong, ya kan, di depan pintu. Dia lihat di bawah pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya. Waktu hari panas terik. Ayat yang kedua, ketika ia mengangkat mukanya, mungkin hari pertama dia tidak melihat ke depan, dia sedang tertunduk lesu, saudara. Lesu. Bayangin, bapak orang beriman seperti Abraham loyo, dia sudah tidak punya harapan, dia tertunduk lesu. Waktu dia mengangkat mukanya, ia melihat ada 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Saudara yang terkasih, siapa orang ini? Dan kenapa Abraham sampai tiba-tiba bangun dari tempat duduknya dan berlari ke depan, menyongsong ke depan? Ada banyak sekali teolog yang mengatakan bahwa Abraham mengetahui ketiga orang ini adalah seperti Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ternyata ini tidak seperti demikian. Kenapa saya katakan? Karena Yesus Kristus itu belum berenkarnasi di kitab Perjanjian Baru. Jadi sebenarnya konsep daripada Tritunggal ini belum ada di kitab Kejadian, belum ada. Walaupun saya tidak mengatakan belum ada Tritunggal, sudah ada, tetapi konsepnya ini belum dinyatakan di kitab Kejadian, belum. Jadi ini adalah teofani. Bukan teofana, tapi teofani. Teofani adalah Allah yang menampakkan diri, baik dia berupa malaikat maupun merupakan Allah sendiri. Karena Allah sering berteofani. Nanti kalau kita baca terus-menerus, Allah berteofani, menampakkan diri. Kemarin saya bilang di mana? Di Goa Singa. Di mana lagi? Di Sadrah, Mesah, Abednego. Menampakkan diri itu berteofani namanya. Jadi Allah itu berteofani. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang jadi pertanyaan menarik, kenapa sampai tiba-tiba Abraham lari ke depan, langsung sujud dan mau menyambut sang tamu? Banyak sekali interpretasi, banyak sekali penafsiran yang mengatakan, wah, Abraham tahu. Saya tidak terlalu setuju dengan konsep ini, tahu bahwa itu ada Allah. No, saudara, kenapa? Sebab di zaman itu ketika ada seorang tamu atau beberapa orang tamu datang ke rumah kita, itu kita wajib sujud. Luar biasa nggak, Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau ada tamu nih datang ke rumah kita, pada zaman itu merupakan satu kehormatan besar. Jadi kalau saudara didatengin tamu ke rumah, Bapak Ibu Saudara biasanya gimana? Biasa aja nih, apalagi tamunya ini lagi ya kan? Jangan-jangan nih tamu minta makan lagi nih, ya kan, minta kopi, minta apa, ya kan, datang ke rumah. Tetapi saudara, di zaman itu
Abraham atau seluruh penduduk kota Israel hari itu dan Mesir hari itu, ketika ada datang tamu, itu mereka begitu menghormatinya sampai dikatakan di ayat kedua apa? Selalu sujudlah ia sampai ke tanah, lu saudara. Bayangkan dia sujud sampai ke tanah seperti orang sholat, dia sujud sampai ke tanah. Dia katakan, ya Tuhanku, sampai dia ngomong seperti itu kan. Setelah itu dia katakan, serta berkata pada ayat yang ketiga, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih kau Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Dia belum tahu, Abraham belum tahu bahwa ini adalah utusan Allah. Dia tidak tahu. Dia baru tahu setelah di ayat ke-9, saudara. Nanti kita lihat ya kan. Abraham baru tahu, oh ini ternyata malaikat, ini ternyata utusan Allah, utusan Tuhan sendiri yang datang ke rumahnya. Dia baru tahu setelah ayat 9. Tapi sebelumnya dia tidak tahu. Tapi luar biasanya, dia menyambut tamunya ini. Bahkan dia tergopoh-gopoh, saudara. Pada ayat yang keempat dia katakan apa? Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, lihat tuh saudara, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Kenapa dia nggak suruh masuk ke rumahnya? Karena orang asing, dia belum kenal. Kamu duduk di pohon dulu ya. Nah, terus sementara dia suruh duduk di pohon, terus ayat yang kelima, terus ya, biarlah kuambil sepotong roti supaya tuan-tuan apa saudara? Segar kembali. Terus kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan. Coba kalau kita ditawarin, Bu, Pak, mau makan nggak? Kalau orang timur selalu bilang apa? Ah, nggak usah, baru makan. Padahal belum makan. Aduh, udah kenyang kita begini. Semua rata-rata begitu ya kan. Tapi mungkin lain sama orang-orang Batak. Kalau orang Batak nggak peduli. Ya udah kita makan sebagai saudara. Orang Manado juga begitu kan. Makan aja saudara. Tapi banyak kan orang timur, apalagi orang Jawa ya kan. Kecuali Madura kali ya. Kalau orang Jawa biasanya, aduh nanti aja deh. Aku belum lapar. Padahal udah kriuk. Tapi luar biasanya tamu ini saudara langsung bilang apa? Kayaknya tamunya ini kelaparan saudara. Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Inilah sifat Tuhan sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Dahsyat. Tuhan itu nggak pernah munafik. Tuhan itu nggak pernah. Ini kan malaikat ya, nanti kita tahu setelah ayat yang ke-9. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah munafik, dia tidak pernah main politik. Dia itu jujur sejujur-jujurnya. Ada haleluya. Waktu kita berdoa sama Tuhan, waktu kita ketemu sama Tuhan, kita katakan, perbuatlah. Oh, Tuhan katakan, perbuatlah ini kepadaku, maka itulah jawaban yang sejujur-jujurnya dari Allah. Hari ini kita yakin dan percaya kita punya Allah yang jujur. Kita punya Allah yang tidak pernah bermunafik. Kita punya Allah yang selalu menyatakan apa adanya. Saudara, apa adanya Allah nyatakan. Dia tidak senang, dia katakan tidak senang. Dikutuk, dia katakan dikutuk, saudara. Hari ini kita belajar, oh Allah yang kita sembah sungguh luar biasa. Tapi saudara jangan malu-maluin juga. Jangan saudara bilang, habis ini kalau bisa saya bungkus ya Bu Sieni, jangan sampai begitu juga. Hari ini saya bungkus semua makanan bawa pulang ke rumah. Jangan. Tapi kita juga harus punya etika di dalam bertamu. Bukan hanya di rumah. Saudara bertamu di mana? Saya sering lihat. Ya, kemarin saya lihat juga di mana pernikahan orang Batak. Saya juga sering di pernikahan orang Chinese. Aduh, itu ampun saudara. Di hotel-hotel enci-enci, kadang-kadang cinci, kadang-kadang bombo, bawa plastik saudara. Serup nggak tahu udah campur apa gitu ya. Luar biasa saudara. Itu nggak etis saudara, itu nggak etis. Bahkan nih kalau kita makan sama orang, saya belajar etika sangat dalam. Kalau kita belajar nih makan sama orang, teman saya kadang-kadang suka kurang etika, tapi kalau saya selalu mau diajak bos yang sekaya apapun, saya selalu lihat makanan dia dan minuman dia. Jangan saudara nekat-nekat. Kayak kemarin juga saya di makan di mana namanya di ibunya Miranda ulang tahun. Saya nggak berani. Saya lihat sekeliling, wah nggak ada yang minum jus. Saya nggak berani pesen jus. Sekalipun anak saya mau jus dong. Waduh, nggak boleh. Itu nggak etis. Yang lain pada minum teh, saya minum jus, nggak boleh.
Terus kita juga mesti lihat waktu misalnya kita ditraktir gitu kan. Saya sering ditraktir sama bos besar. Dia makan 150.000 atau 180.000. Masa saya makan yang 300.000? Kan nggak boleh, saudara. Saya makan mesti yang mirip-mirip dia atau di bawah dia. Dia pesan es teh, saya pesan teh hangat. Dia pesan jus, saya tetap pesan teh. Kecuali dia tawarkan. Ada haleluya. Pak, ini Pak jus ini. Nah, kalau dia tawarkan, mau nggak mau. Jangan sok-sokan lagi, saudara. Oh, nggak usah gitu, jangan. Tetapi saya mau katakan, punya etika kita di dalam makanan, di dalam kita bertamu, di gereja kah, di tempat persekutuan doa kah, di gereja, di mana-mana lah, di tempat kita mesti punya etika, saudara. Kalau sang tuan rumah hanya memberikan ini, terus kita ditawarkan gitu kan, Pak ini mau diambil aja. Loh, kecuali dia yang sudah menyiapkan tempatnya. Ini bungkus ya, jangan saudara baru ditawarkan, bungkus. Nggak etis itu, ya. Jadi saya mau katakan, kita boleh ketika bertamu dengan tamunya kita, karena ini seringkali menjadi pelajaran buat kita semua. Dan saya dimanapun saya berada, saya mungkin sering pernah juga Pak Thompson menraktir, ya kan, banyak lah kita ditraktir. Oh iya, kemarin waktu saya buka puasa, dipikir saya orang muslim gitu ya, di Padang. Wah, Padangnya Padang lumayan kan, Padang Jaya, Padang lumayan mahal. Dan nih saya makan, pas makannya jam buka, Pak. Nah itu saudara kalau mau coba-coba tes, tapi kalau nggak dibayarin kata, udah pas jam buka saya makan nih. Ada bapak-bapak sama ibu-ibu berdua. Dia lihat, Pak kasih kolak saya. Waduh, puji Tuhan, puji syukur, alhamdulillah. Saya dalam hati saya kasih kolak dulu kan, saya terima. Udah kan, ngobrol hampir 1 jam. Wow, saya makan cukup banyak, puji Tuhan, ya kan. Kalau saya makan sedikit nggak puji Tuhan, saya makan pala kakap lah, makan ini, makan itu. Terus habis itu setelah selesai, Pak udah dibayar katanya. Aduh, puji Tuhan. Lebih nggak enak lagi, orangnya cuma naik motor, saudara. Saya naik mobil, dia naik motor, tapi memang orangnya sudah pensiun segala macam, ya kan. Nah, kayak gitu, saudara. Saya juga, kecuali dia dari awal udah nawarin, ayo kita makan bareng-bareng kita ini. Nah, saya nggak berani dah makan yang ini karena berhubung saya nggak tahu juga, saya mau bayar sendiri, dibayarin. Saudara yang terkasih, ada banyak etika di dalam kehidupan kita. Dan kita mesti benar-benar juga aware terhadap etika ini. Nah, saudara, kita lanjutkan. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Wah, Abraham sibuk nih ya, suruh si Sarah. Terus ayat 7, lari lagi Abraham nih, saudara, luar biasa. Ayat 7, lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk. Nah, yang empuk, jangan kasih tamu kita yang tidak baik, saudara. Kalau kita kan kasih sisa-sisahan aja makanan, kasih buat tamu kita, dia kasih yang terbaik dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Terus ayat yang ke-8 ya, langsung kita lanjutkan. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Saudara yang terkasih, dari sini kita bisa melihat bahwa dia tidak tahu ini siapa, apakah Tuhan ataukah bukan, tetapi dia sudah memberikan yang terbaik, saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara punya kehidupan yang seperti ini, di saat saudara sedang dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, Abraham dan Sarah sedang menunggu bayi, sedang menunggu anaknya, tetapi Tuhan tidak terus tidak memberikan. Tuhan terus memproses, saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat ya, nanti kita semakin jelas kenapa sih Tuhan masih memproses Abraham. Katanya Abraham orang beriman, katanya Sarah hebat, katanya semuanya segala sesuatu hebat. Ternyata Tuhan terus memproses hidupnya Abraham dan Sarah sampai Allah tahu dan Tuhan itu tahu bahwa ada dosa, ada kehidupan yang terselubung di dalam diri Sarah dan Abraham, sampai itu tercukil keluar, baru akhirnya Allah memberikan yang terbaik bagi Abraham dan Sarah. Ada haleluya. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara masih diproses oleh Tuhan,
Pasti ada sesuatu yang Tuhan inginkan yang belum saudara lepaskan, yang belum saudara benar-benar serius sama Tuhan. Mungkin ya, saya tidak bilang pasti. Mungkin saudara punya hal seperti itu, mungkin juga tidak. Tetapi yang saya mau katakan hari ini adalah Abraham ini rela memberikan yang terbaik buat semuanya. Ada amin, saudara? Jadi kalau orang ya sedang bertamu, orang sedang apalagi sedang kesulitan, baik adik kita, ke kakak kita, ke jemaat kita, ke semua kita harus memberikan yang terbaik buat mereka semua. Yang percaya katakan amin, saudara. Jangan pernah memberikan sisahan, jangan pernah, apalagi terhadap saudara kita, adik kita, kakak kita, saudara-saudara kita, kasih makanan bekas, kasih pakaian bekas, kasih ini bekas semua. Jangan, saudara. Yang Tuhan mau dalam hidup kita, berikan yang terbaik buat sekelilingmu, maka Tuhan juga pasti akan menyiapkan segala sesuatu yang terbaik buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Apalagi ketika kita tidak kenal orang ini dan saudara sudah berusaha memberikan yang terbaik bagi orang-orang sekeliling kita. Yuk kita lanjut ayat ke-9. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Nah, di sini Abraham mulai sadar. Waduh, ini nggak main-main ini, katanya. Ini berarti ini malaikat, ini utusan Tuhan. Kenapa Abraham sampai kepikir seperti itu? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa Abraham sampai kepikir bahwa ini ternyata utusan Tuhan? Nah, karena dia tahu percis namanya kan bingung kan, ada orang baru tiba-tiba masuk rumah Davinka sama ibu Deborah. Itu Davinka yang cantik, belum punya anak ya misalnya. Nama ini siapa? Nah, kan bingung orang. Oh, kok tahu ya nama anakku Davinka? Langsung di situ si Abraham lebih mengetahui bahwa itu adalah Tuhan. Dan ayat 10 langsung disambut, saudara. Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan." Wah, dikasih lagi waktu tahun Kalau kita jadi Abraham, udah puluhan tahun ya kan menanti, terus dijanjiin lagi nih, saudara, dijanjiin lagi. Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang dibelah. Sarah lagi ngapain? Nguping, saudara, ya kan? Nguping si Abraham, nguping. Wah, dengerin. Dari situ kita bisa melihat, saudara, satu peristiwa yang luar biasa ini, bahwa kalau Allah berjanji, Allah pasti akan menepati. Yang seperti tadi saya bilang, janjimu seperti fajar pagi hari. Yakin nggak Bapak Ibu Saudara bahwa Allah ketika Dia berjanji terhadap hidupmu, Dia pasti akan memberikan janjinya itu yang luar biasa terhadap hidup kita pribadi lepas pribadi. Ada haleluya? Berbeda dengan janji manusia terhadap manusia. Ada amin? Kalau janjinya laki-laki terhadap wanita, kira-kira gimana? Hari ini ya, besok bisa setengah iya, setengah tidak. Contoh, ada satu ketika ada seorang pria sebelum menikah berjanji sama istrinya. Wah, nanti kalau sudah nikah, kalau engkau sudah jadi istriku, aku akan berikan anting, kalung, cincin, semuanya berlian. Wah, sang istri menanti-nanti dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, terus sampai akhirnya suatu saat sang istri bermimpi, saudara. Bermimpi. "Papa, aku bermimpi nih." Mimpi apa katanya? "Aduh, aku bermimpi, aku semalam diberikan kalung, cincin, gelang, semua, anting semua diberikan." Kan? Terus istrinya kan nggak enak ya, mau nagih. Kan kamu pernah janji 3 tahun yang lalu. Terus istrinya bilang begini, saudara, "Itu arti mimpinya apa ya, Pak ya? Arti mimpinya apa?" Kata gitu. Wah, oh itu arti mimpinya. Arti mimpinya nanti ya, kan kamu mau ulang tahun nih, setengah bulan lagi. Nanti pas kamu ulang tahun, aku akan berikan
satu bungkusan yang terbaik. Wah, istrinya saudara langsung setiap hari seperti Ibu Susan nyanyi. Waduh, hati yang gembira adalah obat. Hatinya selalu sukacita, setiap hari dia nyanyi sampai pas hari ulang tahunnya. Dia bawalah begini saudara, ya kan, dia bawa nih bagus dibungkus, ya kan, segini lumayan besar. Istrinya pikir apa saudara? Istrinya pikir isinya apa? Coba Ibu Teti kalau dijanjiin gitu. Perhiasan kan? Ada kalung, ada cincin, ada anting, ada gelang. Oke? Tiba-tiba dia kasih. Wah, dia peluk suaminya, dia cium suaminya. Terima kasih papi, terima kasih papa, ya kan? Thank you. Nggak lama dia lari ke dalam, dia buka ke kamarnya, dia buka saudara. Tahu nggak apa yang dikasih sama suaminya? Inilah buku untuk mengartikan mimpimu. Iya kan, dia tanya kan kemarin dulu, nggak salah si suami, papa ini artinya apa ya? Dia kasihlah buku arti sebuah mimpi. Jadi kalau manusia itu saudara, itu janjinya hanya sebatas itu saja, nggak bisa ditepati, bisa ditepati. Tapi saya mau katakan hari ini, kalau Allah yang berjanji, dia pasti tidak pernah tidak, dia pasti akan memenuhi, sekalipun waktunya bukan waktu kita. Ada haleluya. Waktu Tuhan pasti apa saudara? Yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Banyak sekali dalam kehidupan saya secara pribadi, banyak janji Tuhan yang saya pikir tidak digenapi, ternyata menurut hitungan waktu digenapi. Saudara yakin hari ini ketika mendengar firman Tuhan bahwa apapun yang Tuhan pernah janjikan dalam kehidupan kita pasti akan digenapi sama Tuhan. Ada haleluya? Percaya nggak? Gimana caranya kita bisa percaya? Tidak lain dan tidak bukan adalah engkau baca firman Tuhan setiap hari, engkau berdoa setiap hari. Ada haleluya? Tanpa baca firman Tuhan, tanpa berdoa setiap hari, imanmu akan naik turun seperti grafik, saudara, grafik saham. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itu iman kalau nggak dipenuhi dengan firman Tuhan setiap hari, tidak dipenuhi dengan doa, saya yakin dan percaya kita akan tidak punya iman. Dan ketika iman kita naik, waktunya Tuhan belum pas. Ketika waktunya Tuhan sudah pas, iman kita lagi turun, dia tidak akan berikan. Ngerti nggak? Ketika kita dalam naik nih, waktu Tuhan belum pas. Ketika kita sedang turun nggak sengaja, ternyata waktunya di situ, otomatis Tuhan tidak akan memberikan. Tes lagi, terus lagi, akhirnya mundur lagi, sampai seberapa banyak engkau punya konsistensi terhadap imanmu terhadap Tuhan, yaitu hanya lewat firman Tuhan. Ada satu cerita ya, baik ini ilustrasi maupun cerita. Sekali waktu gini, saudara, ini penting nggak sih buat kita? Kalau penting kita baca nggak setiap hari? Kalau Bapak Ibu Saudara baca setiap hari, berdoa setiap hari, maka saudara nggak akan lagi jadi orang canggung ketika saudara ada di surga. Nih ya, kalau kita ke surga, tiba-tiba kita datang kan, Obaja, Nabi Obaja, ya kan? Wah, Obaja. Terus tiba-tiba Obaja salaman. Hello bro, apa kabar? Bro, sudah baca buku saya? Hah? Buku apa ya? Kisah Obaja? Belum. Ya kan? Terus nggak lama, ada Yeremia di sana. Hello, bro Yeremia, kita udah sama-sama di surga. Dia liatin aja, terus ditanya, kamu tahu siapa saya? Tahu. Kisah saya tahu nggak? Nggak tahu. Kita malu loh di surga, malu-maluin dan malu saudara. Nggak lama lagi kita pergi kan, perjanjian. Halo Petrus, gitu kan. Petrus nanya lagi, hello bro, katanya, udah baca belum kisah yang mana ya? Nggak lama datang Habakuk, ya kan. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, Habakuk lagi nyanyi kan, ditepok sama kita kan. Hello bro Habakuk,
Tolong bilangin Fir sebelah. Halo bro Habakuk. Itu ayat berapa ya? Oh saya nggak tahu juga. Coba kalau saudara ya datang ke satu komunitas, terus saudara nggak tahu apa-apa, gimana kira-kira? Hello, malu nggak sih? Terus saudara bilang, aduh permisi deh, saya pindah aja deh ke neraka. permisi saya pindah deh ke neraka. Aduh aku nggak betah nih di sini. Ini gua kagak tahu. Terus ditanya lagi ntar kan sama si itu Tamar. Tahu nggak cerita Tamar? Ketemu sama si Tamar. Wah kagak tahu. Habis itu ketemu sama Daud mendingan kan. Oh Daud yang lawan Goliat. Emang cuma itu doang bro? Banyak kisah aku. Ya kan? Ketemu Yusuf. Di sana ketemu nggak saudara kira-kira sama ini semua? Halo, ketemu nggak? Ibu Opung ketemu nggak kira-kira nanti? Ketemu loh kita. Ketika kita ketemu, kita nggak tahu apa-apa. Kita jadi orang asing di dalam kekristenan kita, di dalam kita punya rumah Bapa di surga, saudara. Kalau saudara nggak pernah baca Obaja, nggak pernah baca kitab Bilangan, nggak pernah baca Keluaran, Samuel bagaimana, ya Tawari seperti apa, saudara bingung di sana. Ntar kalau ada orang-orang itu lagi ngobrol, saudara nggak nyambung sendirian, bengong. Lama-lama, saudara oke lah ya, sehari saudara masih sanggup, biarin lah, gue jalan-jalan dulu di surga, lihat kiri, lihat kanan. Hari kedua jalan-jalan lagi, nggak punya temen nih. Hari ketiga jalan-jalan lagi. Hari kemana? Lama-lama saudara bosen. Mungkin setahun udah bosen, aduh, nggak ada teman ngobrol, nggak ada apa di surga. Mau kita seperti itu? Hah, Bu Jono mau? Baca firman Tuhan yang serius dari awal, ya kan, sampai akhir, bolak-balik, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama. Wah asik. Ini satu-satunya yang jadi buat kekuatan iman dan percaya kita. Ada amin saudara. Ini bukan hanya kita mengetahui sejarah Alkitab, tetapi iman kita bisa dipertahankan hanya karena kita baca firman Tuhan. Tanpa kita baca firman Tuhan, siapapun manusianya, saya pun sama. Kalau saya nggak baca, turun. Tapi saya selalu mencoba untuk baca setiap hari, ngantuk-ngantuk ya, baca satu pasal, baca saudara, biar masuk. Kadang-kadang perjanjian baru kita baca, Mazmur, Amsal, saudara, selalu harus kita baca. Sehingga kita benar-benar punya kekuatan dari Tuhan. Dan sering kali Tuhan itu memberikan kekuatan buat kita. Janjinya itu seperti itu saudara. Dan kita baru sadar sepenuhnya ada kuasa Tuhan yang tidak terelakkan. Yuk kita teruskan dulu ya. Nah terus saudara, pada ayat-ayat berikutnya dia bilang begini nih, ya kan? Nah, siapa yang mendengarkan tadi? Si Sarah. Ayat 11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid, jadi nggak mungkin hamil. Jadi tertawalah, dia tertawa ngakak atau tertawa dalam hatinya. Lihat nih saudara ya, hati-hati jangan menertawakan Tuhan, karena hati saudara tuh Tuhan tahu sepenuhnya. Terus apalagi yang dia bilang dalam hatinya, ya kan? Lalu tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku? Dia ngenyek Tuhan nih saudara, ya, setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku sudah tua? Allah masih mau berdiskusi, Allah masih mau nanyain, sungguh luar biasa Allah. Terus, adakah sesuatu yang mustahil, apapun yang mustahil bagi Tuhan, untuk Tuhan, pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, tuh saudara, sama seperti Petrus menyangkal. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku nggak tertawa sebab ia takut, tapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari yang kita baca tadi, saudara? Jangan main-main sama Tuhan. Ada haleluya. Hatimu, sekalipun engkau ada di gereja ini, setiap pagi engkau bangun pagi, berdoa, baca firman, tapi hatimu nggak percaya sama Tuhan, dia tahu, saudara.
Sebersit saja 1% aja engkau nggak percaya, kau bilang gini, udah doa, malas ya Tuhan, nggak percaya dah, ya gitu. Gitu aja saudara, belum mengeluh aja seperti itu di dalam hati kita. Tuhan sudah tahu. Dan Sarah bilang, enggak, aku tidak tertawa, tapi dalam hatinya udah ngenyek Tuhan. Yang saya mau katakan hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, maukah kita lebih serius sama Tuhan tentang janji Tuhan yang selalu ada di dalam Alkitab? Dia janji dia tidak pernah berubah. Dia janji dia selalu terus memberkati kita dengan seluruh janji-janjinya. Janjinya tidak pernah berubah, tidak pernah gagal. Ada haleluya? Rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Terlalu banyak cara Tuhan untuk dapat memberkati kita, untuk dapat membuat kita bisa survive dari hari ke hari. Sudah berapa lama kita di tahun ini? Kurang lebih berapa? Kalau kita hitung udah 2 bulan, jalan 3 bulan, 2 bulan berapa hari? Ini sekarang tanggal berapa? 9 ya. 2 bulan 9 hari, 69 hari. Toh Bapak Ibu Saudara masih punya sukacita. Toh Bapak Ibu Saudara masih hidup hari ini. Toh Bapak Ibu Saudara masih luar biasa hari ini. Yang saya mau katakan, kalau kita tetap percaya sama Tuhan dan janjinya Tuhan, saya yakin dan percaya, nggak ada satupun janji Tuhan yang tidak terlaksana dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Katakan kiri kananmu dan katakan dalam hatimu, kalau hari ini kau percaya saja, percaya, tidak usah lagi pikir yang lain-lain, percaya sama Tuhan. Engkau sudah lepaskan segala dosa-dosamu, engkau sudah berusaha hidup benar, percaya sama Tuhan. Hari ini juga kan dibilang tadi, ada pujian tadi yang WL bawakan apa? Begitu banyak cara Tuhan, begitu banyak metode Tuhan, begitu banyak cara Tuhan yang dia dapat memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara hari ini sedang mengalami masalah yang seberat apapun, Tuhan sanggup. Sekritis apapun, hari demi hari sudah makin kritis. Saya mau tanya, Tuhan tahu nggak apa yang terjadi dengan ekonomi keluarga kita? Tuhan tahu nggak apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Tuhan tahu nggak apa yang terjadi dengan gereja kita? Tuhan tahu nggak apa yang terjadi dengan segala sesuatu dalam hidup kita? Tuhan tahu nggak? Kalau Tuhan tahu, dan kita pun memohon kepada Tuhan, saya yakin dan percaya, nggak ada satu perkara yang terlalu besar bagi Allah untuk dia dapat selesaikan dalam kehidupan kita. Itulah Allah yang kita sembah. Dia berjanji, dia pasti akan menepati segala janjinya. Percaya? Yakin? Muka wajah-wajahnya nggak yakin nih. Percaya? Yakin? Halo orang bilang, percaya, yakin? Percaya! Ya kan? Itu tandanya engkau ya yakin. Kalau ini percaya. Nah, ini seperti, makanya saya teringat satu kisah ya, sebelum saya akhiri firman Tuhan hari ini. Saya teringat satu kisah tentang orang yang nyebrang di air terjun Niagara. Tahu nggak air terjun Niagara, Bapak Ibu Saudara? Air terjun paling besar di dunia, yang kalau dari ujung ke ujungnya itu kurang lebih beberapa kilometer ya kan. Jadi ada sekali waktu ada seorang yang jago akrobat, dia mau nyebrang dari ujung ke ujung. Saya pernah ceritakan hal ini. Dari ujung ke ujung dia mau nyebrang pakai pipa besi. Dia jalan gitu kan, 1, 2, wah dia jalan. Terus dia bawa, supaya seimbang, dia bawa besi di tengah-tengahnya, supaya kalau ke kanan, dia ke kanan. Itu anginnya kencang sekali, saudara. Anginnya kencang, bisa jatuh, mati dia langsung. Tapi puji Tuhan, dia lulus sampai di seberang. Sampai di seberang, dia tanya, apakah Bapak Ibu Saudara percaya kalau saya bisa sampai seberang kembali ke titik yang tadi? Semua pada bilang apa? Percaya nggak? Bu Teti percaya nggak? Percaya. Dia mau balik lagi, dia pasti bisa dong. Yakin nih, percaya semua? Coba Ibu Susan, ya agak gede dikit, ikut di saya, pegang di belakang saya, nyebrang, berani nggak? Nah kan, itu iman kita sama Tuhan hari-hari ini. Kita percaya, tapi kita nggak mau ngikut dia sama sekali. Kita tidak berminat untuk ikut dia.
Ayo, kata Tuhan gini ya, kata orang itu gini. Kalau aku ke kanan, engkau ke kanan. Jangan engkau ke kanan, aku ke kanan, engkau ke kiri. Nyeblus kita. Kalau engkau ke kanan, ke kanan. Kalau engkau ke kiri, ke kiri. Pegang pundakku. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Harus sampai di ujung. Ada nggak dari kita yang mau ikut Yesus sampai sebegitu? Itu ngeri loh saudara, antara hidup dan mati. Kita ikut Kristus itu antara hidup dan mati, bukan antara senang-senang dan senang-senang. No, sangkal diri, pikul salib itu antara hidup kita dan mati kita itu kita taruhkan sepenuhnya kepada Kristus. Bukan hanya senang-senang kita, tapi ketika kita dalam keadaan kritis, baik hidup dan mati kita, kesehatan, baik hidup dan mati kita secara ekonomi, baik hidup dan mati kita secara kehidupan keluarga kita, mungkin kita sedang memutuskan untuk bercerai dan yang lain, hidup mati kita ada di tangan Kristus. Kalau engkau mau ikut Kristus hari ini juga, maka ikutlah Dia dengan sungguh-sungguh dan percaya penuh akan kehebatannya Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudara? Yang percaya akhirnya siapa? Hanya anaknya. Anak yang percaya, ikut Bapak ya, kanan. Yang lain anaknya bukan. Yang lain anak iblis semua. Oh iya, serius saya bilang. Itu anak iblis semua. Nggak percaya. Bapak Ibu Saudara, hari ini semakin ngerti. Kalau saudara percaya sama Tuhan, ikuti semua perintah Tuhan. Tidak ada boleh yang menyimpang sedikit pun. Ikut terus ke kanan, sekalipun engkau sedang sakit, engkau sedang nggak punya duit, engkau sedang nggak punya apa-apa, ikut terus sama Tuhan. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan lain. Pandang saja siapa? Yesus, nggak ada yang lain. Kalau saudara hari ini tidak pernah percaya sama Tuhan, mulai hari ini tinggalkan. Jangan setengah-setengah. Jadi ketika orang-orang ini ditanya, ya kan, ya mereka ninggalin. Itu jauh lebih baik daripada saudara ikut setengah-setengah, ke surga kagak, ke neraka kagak. Enggak, ke surga enggak, mungkin ke neraka. Mendingan hari ini ambil keputusan penting, ya aku mau ikut Tuhan, aku mau percaya penuh kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap pegang Tuhan, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, hidup matiku aku pertaruhkan sama Tuhan. Itu baru namanya kau percaya tentang janji Tuhan, dan Tuhan pasti akan mempercayaimu. Di ujungnya ketika kita sudah menang, Dia akan berikan mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan untuk kita bisa sampai ke surga yang kekal. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau tidak, saudara seperti orang yang percaya tapi tidak percaya, tidak percaya tapi percaya. Kita kan manusia gitu, kita percaya tapi nggak percaya, tapi nggak percaya kadang-kadang kita percaya. Percaya, nggak percaya, percaya. Tapi hari ini kita mau yakin dan percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tergantung kita sebagai manusia. Kita meresponi janji itu dengan benar, mantap. Tidak ada lagi keraguan dalam hati kita dan hidup kita. Kita pegang Tuhan dalam segala langkah hidup kita. Yakin? Saudara mau punya hidup masa depan yang luar biasa, punya kehidupan yang dahsyat, punya kehidupan yang terus, pegang janji Tuhan hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, hari ini firman Tuhan tentang konfirmasi janji Tuhan dalam kehidupan kita itu sungguh nyata. Abraham akhirnya pun diberikan anaknya, yaitu Ishak, dan kami yakin dan percaya seluruh umat di tempat ini boleh kembali kepercayaannya kepada Tuhan agar mereka boleh hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Amin.